Jadi kalau kalau minggu lalu kita mencoba melihat posisi seorang saintis gitu kan ya, dari dunia keilmuan berkaitan dengan kebebasan. Sekarang kita akan melihat dari sisi kapitalis ya, seorang ekonom. Karena kita tahu bahwa modernitas akhirnya motor utamanya sebenarnya kapitalisme. Nah, pandangan seorang ekonom tentang itu harus kita ketahui juga. Buat dia kebebasan dalam artian ekonomis itu apa? Yang lalu kita kebebasan dalam konteks sains ya, kebebasan riset dan pendapat dan segala macam itu ya. Ini dari sudut ekonomi. Eugene Rostow dulu menjadi model inspirator proyek-proyek pembangunan antara lain zamannya Soeharto. Pendeknya di zaman-zaman itu tahun-tahun 70-an sampai 80 saya kira ya. Itu tuh dia boleh dibilang bintangnya ya untuk negara-negara berkembang karena konsep ekonominya banyak dipakai termasuk di Indonesia. Ya, jadi kita mulai aja. Nanti kalau saya capek baca gantian kalian ya. Apakah kebebasan itu cukup menarik? Marilah kita bayangkan barang sejenak bahwa dua tujuan ekonomis berikut ini akan dapat dicapai. Pertama, tingkat pertumbuhan dan pengerahan tenaga kerja yang tinggi. Kedua, stabilitas harga yang mantap. Beberapa pertanyaan akan segera muncul. Adakah rezim yang sering kita impi-impikan akan mampu mengantarkan kita pada kedua tujuan tersebut? Apakah pengerahan seluruh tenaga kerja, pasar bebas, masyarakat kompetitif merupakan aspirasi tertinggi yang dapat dihasilkan oleh kebudayaan kita? Kebudayaan kita itu modern ya. Apakah penerimaan terhadap tujuan macam itu akan menjerumuskan kita kepada nilai-nilai komersialisasi yang mengerikan? Seperti biasa dibayangkan para pengkritik kapitalisme kan, wah ini semua dikomersialisasi gitu kan. Apakah hal ini akan mendorong kita ke arah kebrutalan, kecurangan, sikap cari enak sendiri, serta sifat-sifat buruk lain semacamnya yang oleh Veblen dan para kritikus lain tentang masyarakat Amerika dengan mudah dapat ditemukan dalam ekspresi hidup kita yang penuh kelimpahan ini? Seorang suka membayangkan bahwa kompetisi di bidang ekonomi seringkali melahirkan kehidupan yang menjadi keras, brutal, dan semua orang cari untungnya sendiri dan tidak peduli pada yang lain. Kesannya gitu. Jadi dia sedang bertanya, apa benar sih kehidupan modern ekonomis itu akan jadi seliar itu gitu. Para pengkritik dari kubu sosialis akan mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan akan tata susunan masyarakat kita hanyalah menegaskan sekali lagi apa yang selalu mereka pikirkan tentang suatu masyarakat yang berdasarkan pada individualisme egoistik. Kemajuan ekonomi yang dicapai masyarakat kapitalis secara sekilas tampaknya lebih banyak menambah daripada mengurangi ketidakbahagiaan. Seni, musik, dan sastra menjadi dingin, melankolik, dan jauh mengawang-awang di udara. Para penulis kita merasa bangga akan kemalangan nasib manusia dan sudah merasa terhibur bila mendengar adanya harapan akan lebih makmurnya kehidupan di pinggir-pinggir kota. Tragedi masih saja merupakan tema pokok yang merajai pikiran-pikiran kreatif masa kini. Inilah tema klasik dalam setiap debat antara sosialisme dan kebebasan. Jadi itu semua bayangan mengenai dunia kapitalisme modern atau modernisme kapitalis di mata kaum sosialis. Masyarakat yang individualis, egoistik, dan sebetulnya tidak bahagia. Itu masyarakat yang kesepian, yang saling makan satu sama lain, tidak bahagia. Itu image sosialis tentang dunia kapitalisme modern. Sosialisme adalah salah satu bentuk iman yang begitu populer dan menarik, di mana manusia modern mencari jalan untuk
melarikan diri dari kesendirian, tanggung jawab, serta beban untuk mengambil keputusan sendiri yang merupakan konsekuensi dari matangnya kebebasan manusia. Mereka yang percaya pada apa yang oleh Croce pernah disebut sebagai agama kebebasan, religion of liberty, harus mengakui bahwa agama ini menuntut suatu iman yang keras, tidak begitu menyenangkan atau menenteramkan seperti agama-agama lain yang merupakan saingannya. Dalam kerangka ini sosialisme itu sebentuk iman ya. Jadi modernitas itu kan sebenarnya bagaimanapun punya dua sisi akhirnya. Itu satu sisi kapitalis, dan ini bertentangan dengan sisi sosialis kan. Tapi dua-duanya maunya modern loh. Dua-duanya juga versi tersendiri atas impian atas kebebasan. Sebenarnya kan, yang ini mengkritik ini mengkritik ini. Dua-duanya juga menghendaki kebebasan. Oke? Nah di sini, tapi Rostow menyebut sosialisme adalah salah satu bentuk iman yang begitu populer dan menarik, di mana manusia modern mencari jalan untuk melarikan diri dari kesendirian, tanggung jawab, serta beban untuk mengambil keputusan sendiri. Nah bedanya, jadi kalau ini memuja kebebasan individu ya, ini kebebasan kelompok. Tapi ini ya sering disindir juga oleh kaum kapitalis liberal. Kebebasan kelompok sebenarnya pelarian dari ketidakmampuan tanggung jawab individu gitu kan. Kebebasan kelompok, padahal ini lebih membutuhkan nyali sebenarnya nih. Sebenarnya kebebasan individu itu ada satu kutipan yang menarik dari siapa tuh? Di bagian depan enggak sih? Di sini ada kutipan yang saya kira bagus dari George Bernard Shaw. Kebebasan berarti tanggung jawab. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan orang takut kepadanya. Kebebasan tanggung jawab karena itu menakutkan gitu. Menarik. Sastrawan, penulis. Bilang kebebasan adalah tanggung jawab. Maka kira-kira gitu intinya. Kebebasan adalah tanggung jawab, maka menakutkan gitu. Ini gampang loh. Kalau bebas sekedar dari atau apa ya, tapi juga untuk hidupnya itu untuk mencapai nilai tertentu secara bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab terhadap hidup saya. Bebas itu tidak hanya bebas saya bisa melakukan apa saja, tapi bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Itu sebenarnya itu yang diberi tekanan juga oleh Sartre. Karena bebas itu berarti bertanggung jawab, dan bertanggung jawab itu selalu susah gitu. Karena yang menakutkan itu beban. Maka Sartre juga menyebut kebebasan itu beban, kutukan itu. Kita dikutuk untuk bebas gitu. Karena tanggung jawabnya itu nggak gampang gitu. Tanggung jawab pada orang lain, tanggung jawab pada diri sendiri. Nah di sini apa? Ya, kenapa? Ini kalau di sini Rostow menyebut bahwa sebenarnya sosialisme itu untuk orang-orang yang takut ya, melarikan diri dari kesendirian dan tanggung jawab serta beban untuk mengambil keputusan sendiri. Itu sosialisme di mata Rostow di sini negatif, karena memang kebebasan itu berat. Kalau dibayangkan sebagai agama oleh siapa namanya? Benedetto Croce. Kebebasan itu agama ya, agama kebebasan. Agama kebebasan itu modernisme adalah
dalam arti ini modernisme adalah agama kebebasan menurut disebutnya. Itu kata, menurut saya kata yang tepat. Agama-agama lain disingkirkan, segala jenis agama yang lain disingkirkan, sepertinya digantikan oleh agama baru, religion of liberty, the religion of liberty. Ini istilah yang bagus dari Benedetto Croce, filsuf Italia. Modernitas bisa dilihat sebagai religion of liberty, tapi rupanya agama kebebasan ini menuntut iman yang keras, tidak begitu menyenangkan atau menenteramkan seperti agama-agama lain gitu kan ya. Ini agama yang karena menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab itu selalu scary, selalu menakutkan gitu. Bertanggung jawab itu kan kata lain juga untuk menerima risikonya gitu kan ya. Menerima risiko itu juga tidak gampang. Take risk. Karena menakutkan. Kebebasan bertanggung jawab itu menakutkan. Dan Rostow di sini Rostow melihat sosialisme sebetulnya lebih kayak escapism ya, ketidakmampuan, ketidakpunya nyalian individu untuk sendirian, menanggung sendiri segala akibat dari kelakuannya. Di sini boleh diingat Sartre ya, yang filsuf besar yang bicara banyak mengenai kebebasan dan tanggung jawab segala macam, ini Sartre. Versi Sartre kira-kira begini, bebas sama juga berarti bertanggung jawab. Maka bebas adalah kutukan gitu. Karena berat sekali bertanggung jawab. We are cursed to be free. Kita terkutuk untuk bebas. Konteksnya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan halaman 87 yang atas. Manusia modern sering tak mampu menemukan jawaban atas kesendirian hidupnya melalui cinta atau keluarga atau pekerjaan yang kreatif. Sering pula ia tak mampu lagi menyerap keyakinan-keyakinan religius yang datang dari abad-abad lampau. Itulah sebabnya kadang-kadang ia mencari bantuan untuk meringankan beban kebebasan ini melalui persaudaraan manusia. Sebagai seorang sosialis, ia lantas memimpikan suatu dunia ideal yang penuh dengan kerjasama persaudaraan, di mana tak ada lagi kekejaman. Di dunia ideal itu akan lenyaplah egoisme beserta konco-konconya, seperti misalnya kriminalitas dan pelacuran. Karena, begitu kata orang sosialis, kata sang sosialis, itu semua adalah produk yang tak terelakkan dari kapitalisme beserta perjuangan kelasnya. Nilai-nilai dan hubungan-hubungan antar manusia akan dibersihkan dari pengaruh-pengaruh komersial. Sinisme dan sikap cari anak sendiri akan lenyap dari udara. Dan hidup akan menjadi suatu utopia yang ditandai oleh pola hidup sederhana, tingkat pemikiran yang tinggi, tari-tarian rakyat, kesenangan sepuas-puasnya, dan suatu perdamaian yang romantis. Tapi saya kira kurang lebih gitu. Kalau saya ngobrol sama teman saya yang dari Cina, ya, negeri Cina, emang gitu. Terutama hidup sederhana gitu ya, demi solidaritas kelompok dan segala macam. Karena di dalam persaudaraan lah kita menemukan kehangatan, gitu kan. Semua saudara, semua adalah kamrat, gitu kan ya. Nah gitu. Kurang lebih gini memang dibayangkannya itu oleh orang sosialis. Maka segala tekanan dari pemerintahan dan lembaga segala macam memang tidak dilihat sebagai tekanan. Itu sarana supaya kita semua kompak, supaya tidak menjadi individualis serakah seperti dalam masyarakat kapitalis ya. Individualis yang mungkin kaya tapi sepi, gitu kan ya. Tidak menemukan kebahagiaan dalam keluarga, gitu kan. Tapi dalam agama juga tidak menemukan.
bayangannya itu individu kapitalis itu dibayangkan oleh sosialisme ya. Ini itu kesannya itu individu yang melayang-layang gitu. Di sini tidak apa namanya keluarga, tidak agama, enggak gitu. Jadi dicoret terus ini apa gitu ya. Nah sosialis bilang ini itu di dalam persaudaraan gitu. Manusia universal. Itu jadi apa namanya hangat dan dapat gitu ya bahagianya itu. Dan itu dihayati sekali ya oleh orang-orang yang suka ketemu sama saya di konferensi-konferensi juga dari Vietnam juga gitu loh. Mereka, saya kadang-kadang takjub bagaimana ideologi itu meracuni gitu ya, sampai penghayatan yang luar biasa. Dan saya kadang-kadang membayangkan posisi saya seandainya saya sosialis gitu. Barangkali memang saya tidak akan melihat pressure. Sementara dari luar yang saya lihat selalu sosialisme adalah aneka tekanan dan pagar dan baris dan semua selalu mirip Hitler gitu loh, mirip Nazi kalau buat saya. Tapi rupanya di hati sama mereka nggak gitu loh, kayaknya nggak gitu. Mereka merasa memang idealnya gitu. Mirip ini nggak Pak? Mirip Orba nggak? Kita waktu itu juga betul. Banyak orang dalam kehidupan Orba sebetulnya juga happy aja gitu. Bahkan ketika ada reformasi mereka malah pengen balik lagi. Dan terutama yang kerja di Jakarta yang menikmati juga berkah dari Orba waktu itu, entah dalam law firm, dalam perusahaan-perusahaan hukum yang suka dapat klien-klien di luar negeri dan segala macam itu, dan juga terutama yang dekat dengan bisnis sama mereka Soeharto. Wah itu memang lebih gitu lagi. Sehingga ketika Soeharto tumbang itu, teman-teman ini tidak rela loh kalau misalnya nada saya mencaci maki atau minor gitu. Tapi kan dulu zamannya Bung Karno kita tahun 60-an kan parah sekali mas katanya. Itu sudah sangat mending. Wah, pokoknya selalu ini ya. Sangat menikmati. Itu juga kebayang sama saya. Orang ini juga tidak akan merasa pressure apapun sekalian. Itu lebih kepada karena mereka ini Pak, dikaburkan gitu dari apa yang dilihat oleh orang luar gitu, atau gimana itu? Gimana yang sosialis? Mungkin ya, itu juga ada ya, karena saya kan tahu begitu banyak hal dibatasi, termasuk juga informasi gitu kan, sehingga image tentang dunia luar juga dimanipulasi saya kira. Terus didoktrinkan ya seperti ini doktrin kira-kira gitu. Waktu itu pernah di National Geographic itu ada ini apa? Yang pemimpin Korea Utara itu tuh memberikan operasi katarak gratis buat ininya. Nah ketika mereka selesai dibuka gitu, nah pas dibuka itu yang pertama kali mereka lihat tuh wajah si sang pemimpin Kim. Nah terus kemudian dia langsung menyembah gitu, pemimpin agung gitu kan. National Geographic bilang, mau bicara apa tentang kayak gini? Bahwa mereka begitu membejanya katanya. Ya, beda sih ya. Orang menghayati terus-menerus, apalagi dari kecil segala macam gitu. Didoktrinnya kayak gini. Dan bukan hanya hidup sederhana masalahnya. Kehangatan, kekerabatan, tapi juga intelektualitas yang tinggi. Itu kan semua sosialis itu umumnya sangat agama mereka adalah sains gitu. Sains. Karena Marx memang gitu ya. Sains, jadi mereka walaupun pendidikannya tinggi ya, dan mereka menganggap pintar ya, diri mereka hebat gitu. Pintar itu wah sampai ke tingkat yang overacting dan norak gitu ya. Jadi suatu saya riset di Washington DC yang 3 bulanan itu barengan sama beberapa orang dari Cina.
waduh kelakuannya tuh ya. Apalagi sekarang mereka dihura-hurain sama seluruh dunia sebagai apa namanya, negara yang benar-benar sedang menanjak gila-gilaan akan menguasai dunia. Jadi self image bahwa orang dari negeri Cina itu tuh pintar, gitu kan ya, dan up to date segala macam itu, membuat mereka belagu sekali gitu. Gitu, lihat komputer di universitas pas pertama kali kita dikenalin gitu. Kayak itu, so old fashion katanya. Hebat sekali. Apa namanya? Ini komputer dari apa disebutin? Oh, ancient. So old fashioned and ancient. Wow. PR sekali gitu. Ancient, kuno gitu. Komputer ini semua kuno. Itu. Terus dia cetak-cetakinnya juga. Hebat sekali orangnya. Dan saya tuh semua aja. Orang kampung masuk orang begini. Mengerikan ya, ada kegeeran aneh gitu yang menggelikan sebetulnya. Sini gitu ya. Apa ya? Tahu nggak PD-nya orang yang baru gede gitu ya? Apa namanya? Yang belum lihat dunia sebelumnya. OKB ya, kayak gitu. Perasaan kode klaim mana-mana juga dan ya biasa aja gitu ya. Ini kesannya kayak gitu, kayak OKB orang dari benar-benar dari kampung ya, yang melihat tapi dia merasa gede sebenarnya. Tapi lucu, lama-lama selama 3 bulan itu dia berubah juga image-nya, lebih rendah hati, lebih apa. Ketika juga dalam forum diskusi dia ternyata nggak terlalu bisa ikut gitu ya. Ternyata ketika semua orang juga, orang lain juga kan canggih kan, isi kepalanya, dan ternyata dia memang salah satu yang terbelakang juga. Itu tuh jadi menggelikan lagi gitu. Gimana sih mereka pikir apa sih? Jadi pembentukan kayaknya gitu, pembentukan self image yang entah gimana ya. Bangsa super gitu ya. Mirip ini kali Pak ya? Apa namanya? Kodok kolam sama kodok laut ya. Jadi mungkin dalam kondisi sosialis yang ditutup itu mereka merasa dunia mereka begitu luas ya. Padahal mereka hanya sekolah gitu. Nah, ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka mengatakan bahwa yang mereka pegang, yang mereka geluti selama ini cuma kolam gitu. Mereka mulai kayak gitu. Nah, saya ingat lagi situasi itu ketika kemarin di Rotterdam. Itu di Novotel ya, apa namanya? Hotel yang lumayan terkenal kan. Nah, muncul juga 2 orang bawa koper bagus gitu. Kan koper bagus kan buatan Cina juga. Itu yang keren-keren itu. Kan segala buatan Cina sekarang. Jadi segala merek itu kan buatan Cina. Oh, muncul dia. Soalnya belagu sekali. Dan dari mereka berdua ngomong bahasa Cina. Gimana? Cuman saya menjadi tertarik karena saya pikir kan orang Cina tinggal di Belanda atau apa. Tapi kalau ngeliat belagunya tuh, ini kayaknya Cina dari negeri Cina nih. Karena biasanya overacting sekali gitu. Cueknya apanya gitu, tapi cara berpakaian sama sekali tidak fashionable, tau lah ya, cara berpakaian tidak fashionable sekali. Meskipun itu musim dingin, ini jaketnya jaket butut dan segala macam. Tapi gayanya tuh, sebenarnya itu lebih gaya orang minder ya. Tapi terus jadi sombong gitu loh. Jadi sombong kesannya. Cara nyeretnya, terus ini udah banyak bule gitu. Srek si kopernya terus taruh di counter tuh gitu tuh gayanya pede mampus gitu. Tahu bahasa Inggrisnya bilang kata nggak berkorban. Nah, gara-gara itu saya ingat, wah ini tipikal gimana ya, mereka kan ngerasa apa gitu ya. Mungkin sadar sekali jadi sorotan dunia, udah gitu sejak kecil juga dicekokin kayak gitu. Waktu perang dingin juga sama, waktu zaman Soviet dulu orang-orang bikin strobe kalau muter ngunci ke kanan, mereka ngunci ke kiri, spesial.
Semua produk Apple mereka skrupnya kuncinya ke kiri. Ya, betul kiri pisannya. Ya, tapi amazing gitu bagaimana self image itu dikondisikan ya, dibentuk sampai sebenarnya lucu. Oke, dalam pengertian ini, sosialisme merupakan salah satu nomor dalam daftar panjang yang berisi ritus-ritus melalui mana manusia berusaha mentransformasikan dirinya ke dalam harapannya akan suatu kebaikan. Mungkin keyakinan macam itu punya peranan penting dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Adalah sungguh-sungguh demi keluhuran manusia bahwa ia memimpikan mimpi macam itu. Sebuah mimpi yang mendorongnya untuk terus maju. Sayang sekali, jamu manjur yang oleh sang sosialis diharapkan mampu menyembuhkan 1001 macam penyakit ini tidak lebih efektif daripada para pendahulunya. Apa boleh buat, sumber permasalahan ternyata tidak terletak pada kapitalisme. Jenis ular yang dulu menipu Adam dan Hawa di Taman Firdaus ternyata kini ditemukan juga di taman-taman lain yang tampaknya penuh kerjasama. Bekerja di pabrik yang telah dinasionalisir ternyata sama membosankannya dengan bekerja di perusahaan swasta. Kriminalitas tidak lenyap ketika seluruh tenaga kerja mendapat lapangan kerja. Tidak juga ketika sosialisme tampil di panggung sejarah. Egoisme sama menjemukkannya di Taman Firdaus atau dimanapun juga. Dan sama merajalelanya di sana maupun di tempat-tempat lain yang penuh dengan kesombongan, dengki, kemalasan, lupa diri, keserakahan, kemarahan, dan nafsu. Kapitalisme, begitu menurut yang punya cerita di Polandia, adalah eksploitasi manusia oleh manusia. Sementara sosialisme adalah jalan lain menuju ke arah yang sama. Kirain jalan lain menuju mana ya, ke arah yang sama gitu, ke arah eksploitasi. Dan sekarang memang mereka mengalami sekali ya negeri Cina karena akhirnya mereka capek solider. Karena kalau habis jadi sarjana mereka kan harus kayak kerja nyata gitu. Apa sebenarnya KKN? Ikatan dinas ya di kampung-kampung yang tidak dibayar. Mereka harus survive sendiri segala macam. Itu akhirnya bagi banyak orang intelektual sebenarnya apa ya, itu sangat tidak menyenangkan, itu traumatik gitu. Nah sekarang ketika mereka terbuka, lantas menjadi negara kaya, boleh dibilang, lantas boleh punya mobil. Kan negeri Cina sekarang salah satu pembeli mobil terbesar di dunia ini sekarang. Karena mereka tiba-tiba boleh punya mobil gitu kan. Seluruhnya nggak boleh. Hanya karena tertentu ya. Teman saya itu dosen profesor tapi nggak pernah punya mobil. Mereka tinggal di apartemen. Nah, tapi sekarang punya mobil, wah itu kan gimana itu. Punya microwave, wah apa hidup baru yang gimana banget gitu. Dan menjadi matre ya. Terus dia salah operating, ya OKB tadi. Operating, maka simbol-simbol kekayaan, simbol-simbol kemodernan itu tiba-tiba merajalela. Mobil luxuries itu gimana ya saya baca ya? Di majalah Time. Dan mobil-mobil mewah itu pasar terbagusnya di Cina. Karena banyak OKB yang perlu mencanangkan simbol-simbol. Oh dia punya Ferrari kalau perlu, wah itu dia. Kalau kayak gitu Pak, ini nggak Pak? Sosialismenya itu sendiri akan ambruk juga. Nah itu curious ya. Banyak orang juga berpikir seperti itu. Ini sosialisme macam apa? Dan apa lama-lama juga sebenarnya hilang. Ya sosialisme itu bertahan dalam arti sebagai sistem ya, yang memang sangat efektif. Karena pembangunan jalan tol, pembangunan hampir pendeknya modernisasi itu sampai ke kota-kota kecil. Dan itu dimungkinkan karena sistem sosialis. Jadi bukan cuma Shanghai, Beijing atau banyak kota-kota kecil. Shenzhen itu kota kecil perbatasan dengan Hong Kong, tapi wow, modern. Dan sini jalan tol itu mutunya jauh lebih bagus daripada jalan tol di sini. Dan itu sudah sampai ke kampung-kampung.
kota-kota kecil. Nah itu maksudnya itu dimungkinkan karena sistem sosialis. Dalam hal itu masih menguntungkan gitu. Sehingga itu apakah akan lenyap sebagai ideologi ya? Kayak apa namanya? Jerman sama Rusia juga kan gara-gara ngebuka gitu ambruk juga mereka. Nah, Cina bakal bertahan nggak ya gitu? Karena efektivitas sistemnya itu membuat mereka saya kira tidak akan gampang ambruk juga. Gitu. Ya, sebagaimana pernah dikatakan oleh Keynes, upaya mencari kekayaan mempunyai saluran yang relatif kurang berbahaya bagi kecenderungan-kecenderungan manusia yang boleh jadi mendapatkan ekspresi yang sangat berbahaya. Dalam kekejaman, usaha mati-matian untuk mencari kekuatan dan kekuasaan pribadi serta bentuk-bentuk lain keserakahan. Oh iya, sebentar, kok aneh kan? Dalam kekejaman, usaha mati-matian untuk mencari kekuatan dan kekuasaan pribadi serta bentuk-bentuk lain keserakahan. Ada apa ya? Oh, komen. Nggak bukan mestinya kalau di sebetulnya. Adalah lebih baik bahwa manusia bersikap tirani terhadap keseimbangan banknya daripada terhadap sesama warga negara. Oke, masih mending mencari kekayaan daripada melakukan banyak kekejaman yang lain. Ya, ada sejumlah pertanyaan lain yang kadang-kadang diajukan mengenai konsekuensi dari kebijakan pengerahan seluruh tenaga kerja bagi individu maupun bagi tatanan sosial. Apakah rasa aman yang diakibatkan oleh tiadanya lagi pengangguran akan mematikan inisiatif dan melemahkan ambisi manusia untuk menghasilkan sesuatu lebih daripada yang lain? Dapatkah kita mengharapkan bahwa apa yang oleh Weber disebut sebagai etika Protestan tentang semangat kerja keras dan standar-standar yang tinggi akan lenyap di dalam suatu iklim yang semakin kurang menuntut perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Jadi ini pendeknya kalau negara sudah menjadi sejahtera, tidak lagi pengangguran, dan apa namanya, ketika pendeknya situasi tidak menantang lagi, orang tidak perlu berjuang lagi gitu ya, bahwa sarang pangan pendeknya sudah disejahterakan. Apakah itu tidak akan mematikan inisiatif, melemahkan ambisi, dan apa tadi? Ya, artinya apakah para warga negara kita akan semakin kurang mandiri dan masih pasif? Terusin dulu ya. Atau apakah hidup dalam welfare state, sebagaimana dikatakan oleh para novelis muda Inggris yang marah, akan menjadi begitu lemah, begitu jauh dari tantangan dan resiko, dan tak bisa memberi sesuatu yang lebih baik daripada novocaine, apa nih? Itu mungkin kokain. satu neologisme dari novo baru, kain itu kokain. Kokain ya, novocaine murni bagi jiwa. Sebenarnya kesejahteraan ala kapitalisme segala macam. Jadi di sisi lain itu membuat orang tidak bergerak lagi, lantas menjadi pasif, lantas menjadi tidak ada kemauan lagi untuk berkembang gitu ya. Dengan kata lain, welfare state, negara kesejahteraan segala macam itu apakah itu novocaine ya, kokain, apakah itu candu yang melemahkan orang? Tapi kata orang di mana tuh Brunei, katanya sih akhirnya efeknya gitu bagi generasi muda. Saya kira itu memang natural seperti itu. Ya. Dalam arti kalau migran kan memang survive struggle, tapi generasi keduanya kan selalu lebih santai. Dan Jepang itu terancam seperti halnya juga Amerika, terancam masa depannya ambruk karena generasi mudanya bodoh, nggak berpikir, nggak apa, karena hedonis. Sekarang ya. Rupanya sempat ada riset ya bahwa mutu generasi muda sekarang karena terlampau hedonisnya, dalam kerja keras rendah, intelektualitas rendah, gitu, karena terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, nggak ada etos, yaitu etos seperti imigran yang harus survive gitu, nggak ada. Bahkan Pak di Brunei itu
angka kematian di angkatan bersenjata itu paling tinggi adalah ini jantung dan stroke. Ya, karena nggak ada perang kan, mereka terlalu makmur para jenderal itu, jadi angka kematian itu stroke cepat sekali. karena makan ya, karena kolesterol dan seterusnya. Seharusnya benar tidak akan pernah ada kemungkinan perang atau latihan-latihan. Biasanya mereka perang dengan makanan. Makanya mereka selalu bikin kerjasama perang itu untuk latihan-latihan. Sekedar latihan lumayan, simulasi lumayan daripada nggak ada perang sama sekali. Mati muda banyak. Saya yakin kalau nanti Cina udah mencapai tahap pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat tinggi juga, nanti menciptakan satu golongan kelas menengah yang memang udah stabil, efeknya pasti sama. Gitu juga ya. Ambruk juga nanti ininya. Kenapa? Sosialisme dan ini. Walaupun mereka bilang konfusianisme dan sebagainya, bla 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 gitu kan, soal etos kerja yang benar-benar menakjubkan gitu. Tapi Jepang kurang apa dulu kan dengan kerjanya yang pasca perang dunia kedua tuh. Jepang lebih agresif lagi sebenarnya. Tapi toh sekarang mencemaskan ya. Oke, kita tidak dapat mengatakan bahwa mesin-mesin hukum yang mengarahkan jalannya ekonomi begitu sederhana atau begitu halus dan cepat menyesuaikan diri sehingga membuat hidup terasa membosankan. Suatu gambaran utopis yang secara positif dikatakan oleh Keynes sekian tahun yang lalu ternyata lebih jauh daripada yang ia pikirkan saat begitu ia katakan, di mana masalah ekonomi akan kembali pada tempat yang semula dan ruangan hati dan kepala akan dipenuhi atau dipenuhi kembali oleh masalah-masalah kita yang sebenarnya, masalah hidup dan relasi-relasi manusia, masalah penciptaan, tingkah laku, dan agama. Tak bisa diragukan bahwa akan terasa menyenangkan sekali kalau kita bisa bebas dari kutukan kitab Kejadian dan dapat hidup seperti para pemakan belalang tanpa kecenderungan untuk berkompetisi atau lepas dari vulgarnya uang sebagai standar keputusan dan sukses dalam hidup kita. Tapi kini terlalu cepat mau meninggalkan semak-semak berduri yang mesti kita lalui. Baik otomatisasi maupun tenaga nuklir, betapapun pentingnya, tak akan mampu secara gemilang menaikkan taraf hidup penduduk dunia yang jumlahnya makin membengkak ini. Ini gaya ngomongnya terlalu stylish sampai kadang-kadang idenya kabur ya. Nah, apa sebenarnya yang mau dimaksud dalam paragraf ini? Kalau Keynes itu kan dia berusaha membuat sistem ekonomi yang tidak terlalu bebas lepas dalam hal-hal penting yang bisa dikontrol. Ya, tapi di sini sih kutipannya bahwa dia membayangkan kalau situasi ekonomi beres gitu, maka kita akan punya waktu untuk memikirkan banyak hal yang lebih manusiawi ya, soal hubungan manusia, soal kreativitas, akhirnya mungkin soal agama. Optimisnya seperti itu, yaitu menawan sih katanya gitu kan si siapa nih Rostow. Bisa dibayangkan gitu, tak bisa diragukan bahwa akan terasa menyenangkan kalau kita bebas dari kutukan kitab Kejadian bahwa kita mesti kerja segala macam itu, bahwa manusia itu terjatuh ke dunia kan dengan demikian terkutuk untuk bekerja gitu kan ya. Nah kalau urusan itu beres gitu memang bisa dibayangkan mungkin menyenangkan gitu, karena kita lantas bebas dari kecenderungan berkompetisi, lepas dari vulgarnya uang. Tapi belum seindah itu kali situasinya, bahkan dalam masyarakat kapitalis pun. Tadi dia mengkritik sosialis, tapi ternyata dalam masyarakat kapitalis juga sebenarnya ya nggak banyak bedanya gitu. Kalau kita membaca kembali tulisan-tulisan para pembaharu dari masa 70 atau 80 tahun lalu, akan kita temukan bahwa di sana pun sudah terungkap sikap-sikap menentang ketidakadilan dalam masyarakat Amerika, entah secara keseluruhan atau sebagian besar. Perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan dan perundang-undangan yang menentang penipuan dan kecurangan telah memahami banyak kemajuan. Sistem keamanan sosial juga berkembang. Sistem ini meskipun masih perlu terus disempurnakan, khususnya yang menyangkut pelayanan medis dan hukum terhadap kaum miskin, sudah mengalami cukup banyak kemajuan. Sekarang pun monopoli masih merupakan masalah, tapi saya kira sudah tak seserius pada tahun 1900-an. Pada umumnya, represi dan kebrutalan tidak lagi menjadi unsur-unsur pokok dalam hubungan kerja.
Kesempatan-kesempatan sosial ekonomi serta kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sudah semakin luas tersedia. Jauh lebih luas daripada sebelumnya. Pelayanan keadilan masih jauh dari patut dicontoh, tapi telah membuat banyak kemajuan yang ini dapat kita saksikan bersama. Ini sebenarnya dia memperlihatkan sebenarnya progres itu ada, kemajuan itu ada, dan dari sudut ini tampak rada optimis si Rostoy. Beberapa masalah ekonomi dan sosial telah terpecahkan, khususnya rangkaian tekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi masalah-masalah lain muncul, sama sulitnya dengan masalah-masalah lain yang telah kita hadapi masa lalu. Nah, saya kira tekanannya, saya kira itu. Oke lah, problem ekonomi sebenarnya ada kemajuan ini itu dan sebagian terpecahkan, tapi masalah lain muncul, sama sulitnya dengan masalah lain yang telah kita hadapi masa lalu. Sistem pendidikan kita lemah, tidak merata dalam kualitas, dan secara keseluruhan tidak memadai. Upaya-upaya raksasa untuk melakukan reformasi masih tetap diperlukan sebelum sistem pendidikan mampu memberikan kepada para warga masyarakat apa yang mereka butuhkan. Masih ada masalah-masalah sosial yang begitu sulit dipecahkan. Masalah ras, masalah kaitan misterius antara kriminalitas dalam masyarakat dan pola-pola hubungan keluarga, rumitnya masalah pelayanan kesehatan dan sebagainya. Masa depan kota-kota mengharapkan kita pada tantangan serius yang tidak hanya menyangkut masalah keuangan, tapi juga menyangkut masalah sosiologis komunitas serta kehidupan politik. Tantangan ini akan menuntut pemikiran dan usaha yang tak kenal lelah guna menciptakan suatu dunia ekonomi yang efektif, guna menggantikan sistem ekonomi yang gagal tahun 1914. Di samping segala pengalaman lain yang menakutkan pada abad 20, ancaman akan adanya perang total masih sama nyatanya seperti yang terjadi pada tahun 1913 dan 1918. Dan lebih penting daripada itu semua, kita berhadapan dengan pertanyaan tentang bagaimana melestarikan motivasi dan nilai-nilai yang menghasilkan kebaikan-kebaikan yang secara sosial sangat diperlukan oleh setiap warga negara yang bertanggung jawab. Kalau masyarakat barat tidak mau tahu tentang masalah-masalah umum dan tidak mau mengatur tingkah laku mereka, kita mungkin akan mendapatkan bahwa sikap apatis mengarah kepada kelemahan, dan kelemahan mengarah pada kekosongan kekuasaan. Ketika institusi-institusi sosial jatuh ke tahap ini, sebagaimana yang terjadi di Rusia pada tahun 17, sebuah kelompok perkoncoan akan dengan mudah merebut tampuk kepemimpinan dan menghapus segala bentuk kebebasan. Oke, intinya apa tadi? Awalnya dia melihat bahwa sebenarnya kemajuan itu ada gitu kan ya, tapi tetap toh muncul persoalan-persoalan yang tetap sulit, persoalan yang purba, persoalan yang dari yang lama sebenarnya, persoalan klasik ya, itu ternyata juga belum sepenuhnya terpecahkan gitu ya. Nah, dia menyebut beberapa masalah di situ, masalah sosial, soal ras, soal kriminalitas dalam masyarakat dan keluarga, soal kesehatan dan sebagainya, tapi terutama adanya perang total ya, ancaman perang total. Saya selalu berpikir jangan-jangan situasi sekarang keresahan di Timur Tengah ya, itu lama-lama kalau eskalasinya tak terbendung, itu bukan tidak mungkin loh akan bikin perang dunia ketiga loh. Karena sekutu, tiba-tiba ada sekutu lagi sekarang ada itu lagi ikut campur. Tadinya saya nggak kepikir karena itu masih terlokalisir hanya di situ gitu. Tapi ketika Libya menjadi terlalu operating, dan Amerika, Prancis dan itu juga mereka PBB mulai bergerak dan kontroversial ternyata kan. Itu lama-lama kalau eskalasinya kan kita nggak bisa menduga pro kontra itu. Misalnya perang dunia ketiga. Kenapa Pak? Kalau yang saya lihat tuh perubahannya udah lebih cerdas Pak. Kalau misalnya belajar dari pengalaman Irak itu, sekarang kalaupun misalnya Libya meminta ada pasukan-pasukan dan itu
mereka basisnya tidak di negara itu, tapi mereka dari luar aja gitu. Jangan pernah masuk di daerah kami, tetapi Anda menjaga dari luar. Tapi yang muncul kemudian bahwa itu adalah bukan lagi semata-mata untuk menjaga keamanan di situ, hanya yang dimunculkan itu kompetisi teknologi masing-masing negara adik kuasa gitu. Siapa, dan di situ diambil kesimpulan bahwa Amerika dan negara-negara barat itu udah mati gaya gitu. Sekarang malah yang hidup itu yang dari negara-negara, bahkan negara-negara kelas 2 nggak dipakai lagi. Buatan Amerika mana tuh? Pada menciber juga. Ada satu ulasan, ternyata bukan melulu untuk menjaga perdamaian, kompetisi. Labnya itu. Kompetisi, orang juga usaha minyak. Terus ada hidden agenda gitu kan, orang melihat ada banyak masalahnya kan. Pro kontra itu karena itu ada agenda tersembunyi di baliknya, tidak semata-mata kepedulian kemanusiaan gitu kan ya, PBB dan segala macam itu. Masalahnya saya kira dalam hubungan internasional apa ya, banyak kemunafikannya kan, kan keputusan untuk menyerang menyerang atau pokoknya mengambil tindakan terhadap Libya itu kan sebenarnya awalnya kan disetujui juga oleh Cina segala macam kan. Terus pura-puranya ketika itu keras serangannya gitu. Yang saya maksud bukan begitu kata Cina tuh, dan itu dalam rangka karena sedikit mensoftkan ya, supaya tidak terkesan kasar bahwa Cina juga ikut-ikutan menghajar Libya, karena sebenarnya sebelumnya sudah ada kerjasama. Jadi kayak gitu tuh, maksud saya sulit ditebak gitu apa yang resmi tertangkap sama apa agenda di belakangnya dan segala macam, itu kan rumit sekali kalau dalam hubungan internasional. Jadi nggak tahu. Tapi ancaman perang besar, memang perang total yang disebut, saya kira memang masih ada. Dan apalagi yang menarik di situ, kalau tadi saya melihat ada soal kelemahan ya, kita mungkin akan mendapatkan bahwa sikap apatis mengarah kepada kelemahan dan kelemahan mengarah pada kekosongan kekuasaan. Nah, maksudnya kalau muncul apatisme karena frustrasi atau apapun, itu gampang sekali dimakan oleh kekuasaan totaliter lagi. Situasi macam itu kan di mana-mana kayak gitu. Jadi dan di situ kebebasan akan dikekang lagi. Oke, lanjutkan Pak Batu. Sebaliknya tantangan yang muncul dari dalam berbagai bidang studi maupun aksi sosial justru akan menuntut kerja keras kita dalam jangka waktu yang lama. Masalah-masalah yang pada masa lalu tampak kabur akibat depresi kini menjadi masalah-masalah yang seharusnya kita pecahkan terlebih dahulu. Kita tidak kekurangan kesempatan untuk memenuhi dorongan-dorongan manusiawi untuk berjuang, untuk berpetualang, untuk berserikat secara sukarela dan kooperatif yang menurut William James dan Bertrand Russell harus diberi saluran keluar yang sehat, atau bahkan kalau mungkin saluran keluar yang produktif dalam kehidupan kerja kita. Russell teringat akan kisah sedih para antropolog tentang para pemburu kepala manusia dari Papua yang kehilangan olahraga kesayangan dan karena itu kehilangan gaya hidup mereka karena kedatangan orang-orang kulit putih di sana. Dimanapun juga manusia berbudaya pada tahap tertentu berada pada posisi orang Papua yang merupakan korban kebaikan itu. Tak seorang pun dari antara mereka yang pernah menentang suatu program pembangunan kembali melalui lingkaran kekuasaan penentu di dalam kota, atau yang pernah membangun sebuah institusi bisnis atau institusi pelayanan sosial yang baru akan setuju dengan keluhan Russell ini. Pun keluhan macam itu tak akan datang dari mereka yang pernah mencari sebab-sebab serta pemecahan masalah kenakalan remaja, kriminalitas, konflik rasial, serta masalah-masalah sosial yang lain yang sekarang ada di benak kita. Di dalam masyarakat terbuka, orang biasa akan mendapatkan hidup sebagai suatu upaya atau sering sebagai suatu perjuangan
guna meningkatkan status sosialnya dan berlomba-lomba untuk menyerap berbagai macam aspirasi. Kesibukan hidup sehari-hari menawarkan prospek yang kaya untuk menghindari kata melelahkan akan suatu ekspresi diri yang sebebas-bebasnya sebagai suatu imbalan psikologis yang efektif bagi pahitnya perjuangan demi eksistensi yang terjadi pada masa lalu atau daya tarik perang yang dalam baik-baik faktor. Apa sih yang dia Tadi konteksnya bahwa masih ada banyak persoalan gitu kan ya. Terus yang berikutnya adalah kenapa dia mengaitkannya dengan antropologi? Kita tidak kekurangan kesempatan untuk mendorong manusia itu jangan untuk bersifat. Iya. Masalah-masalah bahkan ada masalah-masalah yang dulu tak tampak karena terkecoh oleh depresi oleh apa gitu ya. Toh sekarang ini tetap akan muncul. Jadi tidak bisa dibayangkan bahwa ketika negara sudah sejahtera katakanlah begitu, seakan-akan kesannya tidak ada masalah akan selalu. Sekurang-kurangnya masalah-masalah yang dulu tidak pernah mendapat peluang jalan keluar, tidak mendapat saluran, justru sekarang muncul. Yaitu misalnya kemudian manusia yang berjuang, bertualang, berserikat, sukarela, kooperatif, membutuhkan saluran yang produktif. Ada ilustrasi yang menarik tapi nggak terlalu jelas posisinya di sini soal omongan Russell tentang masyarakat Papua. Apa sih maksudnya di sini? Ya mungkin karena dulu hidup itu adalah memenggal kepala. Olahraganya itu memenggal kepala. Iya. Perang suku gitu. Dan itu gairah yang luar biasa, membuat mereka hidup banget gitu ya. Hidup itu wah, terus bacok, berburu kepala tentu dengan perang segala macam itu. Nah, tapi ketika orang datang kulit putih untuk beradabkan mereka, gairahnya, membudayakan mereka, jadi udah nggak manusiawi lagi kan? jadi tidak boleh. Jadi kehilangan gairah hidup. Mereka jadi sepi hampa. Hanya boleh dalam bentuk tarian. Tapi menarik nih omongan posisi orang Papua yang merupakan korban kebaikan itu gitu. Menarik. Orang kulit putih maunya itu kan berbuat baik, membudayakan. Tapi orang nggak mikir itu tuh mereka korban justru karena kehilangan Outlet. ya. Tapi itu memang kita jarang terpikir karena maksudnya kita terlalu percaya misalnya pada beradab itu apa dan segala macam itu sampai yakin aja kalau membuat mereka beradab itu menyenangkan. Padahal kalau kita berada dalam posisi mereka, banyak hal yang hilang itu tidak menyenangkan. Jadi kalau ini terlalu ekstrem nih, yang lebih bagus contohnya mungkin pakai baju ya. Ya. Tapi pakai baju kan susahnya kehidupan mereka tidak memungkinkan mereka membeli baju ganti gitu kan. Karena apa ya? Sistem kehidupan di situ, sistem ekonomi dan segala macam tidak memungkinkan mereka punya daya beli yang serius seperti yang terjadi di kita. Kan mereka umumnya juga mengelola kehidupan belum berdasarkan upah. Kalaupun berdasarkan upah orang Papua itu temporer sekali loh. Ketika ada proyek penggergajian penerbangan kayu-kayu besi, nah yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan Indonesia. Dan di situ beberapa pekan itu, nah mereka seperti belajar mendapat upah gitu. Selebihnya kan enggak ya. Ketika proyek itu selesai, pertama mereka juga bingung membelanjakannya untuk apa gitu kan ya. Itu duit yang sebenarnya juga nggak seberapa kan. Tapi pola membelanjakan gitu, pendeknya mengelola hidup dengan uang. Itu kan mereka juga baru belajar. Sistem kerja yang rutin kayak kita ya, pergi kerja dapat gaji terus pulang itu kan belum terbentuk.
Akibatnya apa? Berpakaian pun ya kalau pernah dapet dan dikasih entah beli, itu kan cuma 1-2, itu nggak pernah ganti-ganti, ya buduk lama-lama kan gatel dan jamuran, gitu. Artinya, kalaupun diberadaban, infrastruktur mereka belum menunjang itu untuk membeli baju gantinya, sehingga lama-lama karena gatel, ini mengganggu nih, ya lebih enak telanjang lagi dong. Jadi sistem belum menunjang untuk itu, sehingga menjadi beban dalam arti itu. Kayak memasak segala macam kan, makanan-makanan daging babi segala macam itu sebaiknya dimasak supaya lebih steril atau apa. Memasak tuh sebaiknya sekurang-kurangnya dengan kompor. Kompor harus diminyakin dong. Nah, minyaknya dari mana? Gitu. Akhirnya balik lagi dengan kayu bakar atau apapun dan tidak steril. Terus ngapain juga ada seni kuliner yang repot dengan bumbu. Bumbunya susah beli di pedagang-pedagang Bugis, susah, mahal sekali. Garam cukup lah. Dan masaknya ya kayu lagi, ya udah. Jadi daging-daging itu potong, garamnya makan, repot amat gitu. Jadi karena pemberadaban itu kan butuh akhirnya infrastruktur yang menunjang, itu susah sekali, nggak ada juga ngapain, susah sekali. Sementara kalau mau dibikin infrastruktur, jalan-jalan di antara lembah-lembah itu gimana? Lagi-lagi harus dengan pesawat, yang lagi-lagi mahal sekali gitu kan. Repot sekali loh. Ada juga mereka tuh Pak, berapa kos? 2 juta. Jadi hanya untuk beli ke sana 2 juta. Tragis lah. Ya. Di dunia yang serba kekurangan seperti itu, harga-harga sangat tinggi gitu kan. Kalau beli sesuatu ke kios kalau itu berlipat-lipat kali. Karena bawanya juga ke situ kan ya. Jadi orang Bugis Makassar tuh bukan kurang ajar menurut saya, karena biayanya tinggi. Beli peniti, beli rokok, berlipat-lipat kali sebenarnya. Gila nih, emang kita tinggal di New York apa di mana kok standar hidup begitu tinggi, padahal itu persis di hutan gitu kan. Wah, susah ininya tuh. Pedagangnya banyak dari Bugis itu. Iya, kalau di Papua. Dari orang Makassar ya. Jeli mereka. Ya kayak warteg atau kios-kios gitu ya. Atau kayak restoran Padang. Tapi ngagetin gitu. Kita mau beli sesuatu, ada. Ini kayak di Singapura atau di mana sih? Standar hidupnya kayak gitu. Jadi aneh sekali ya. Di daerah yang sangat berkekurangan, yang supposed to be cheaper ya, harusnya semua dikasih lebih gratis kayak itu balik. Udah sama kayak Bali, Pak. Iya, Bali itu masih masuk akal karena ya boleh buat lah, karena itu dunia internasional, standarnya lantas naik internasional gitu. Masih bisa dimengerti. Ini tuh nggak ada urusan internasional berapa, gitu. Bahkan Jogja aja murah-murah itu. Ya maksudnya bandingin Jogja tuh akses kemana-mana gampang tuh murah. Tapi justru karena aksesnya gampang kemana-mana, ini justru karena akses susah kemana-mana, jadi serba mahal. Serba susah saya kira membangun kayak Papua, entah gimana. Makanya lambat sekali gitu kan. Terus kayak guru-guru, dan semua orang tahu mereka membutuhkan pendidikan, itu kan salah satu prasyarat dasar juga untuk naik gitu, membutuhkan pendidikan. Siapa guru yang mau? Guru situ kan banyak berkorban sekali loh. Gaji gurunya juga datangnya tuh setelah sekian bulan gitu kan ya. Setelah sekian bulan baru datang. Terus mereka apa hidup di situ? Bareng sama masyarakat dari ubi dan sagu. Oh itu mah benar-benar martir ya. Jadi ngeri loh. Ngeri. Benar-benar hanya orang-orang berdedikasi gitu. Dan itu sebabnya, bukan tanpa alasan, itu sebabnya yang bertahan di situ memang misionaris-misionaris agama. Karena 2 hal.
karena mereka punya dedikasi dan mau berkorban itu. Tapi kedua karena mereka juga punya support internasional gitu ya, punya gudang-gudang stok gitu kan ya. Jadi lucu banget gitu. Ketika kita lihat kampung-kampung serba kekurangan, dan artinya kalaupun ada mahal sekali gitu. Beli obat nyamuk aja itu kan langka gitu. Padahal nyamuk di mana-mana. Kalaupun beli mahal sekali, itu kita tuh udah gimana? Tiba-tiba kalau masuk ke daerah-daerah misionaris itu, mereka punya gudang loh, gudang gede sekali gitu. Ketika dibuka, wow, this is heaven. Ada rokok, Lucky Strike, ada wine, ada buset, makanan kaleng, semua Amerika ya. Stok untuk mereka bertahan hidup tentu si para misionaris ini. Tapi itu benar-benar kayak bumi dan langit gitu ya. Sementara orang-orang di situ kerjanya kan cuma tukang kebun, tukang apa, dan sesekali juga disuruh buka gudang itu, tolong ambilin apa bahan apa gitu kan, orang-orang hitamnya itu. Nah, udah ngambil, tapi kan setiap kali terpesona dengan itu semua. Gimana gitu? Itu kita ngerti bahwa mereka memang tidak akan bisa bertahan hidup si bule-bule ini kalau tanpa itu. Tapi juga betapa jomplang dan gimana sih sebenarnya ini ceritanya. Kebayang kalau gitu, kenapa orang Papua terus bermimpi ini sebutnya cargo cult ya, cargo cult. Suatu kali nanti akan ada Mesias dalam tanda petik yang akan datang membebaskan kita dari kemiskinan. Mesias itu akan membawa kargo berisi rokok, wine, kornet, keju. Nah ini gitu, lihat ini kargo, Mesiasnya kargo. Jadi menyedihkan karena ini. Tapi kita juga nggak bisa gimana, emang gitu situasinya. Ya, kalau ingat susah itu, susah. Dan guru-guru saya ingat tuh guru-guru itu benar-benar pengorbanannya dan guru-guru Jawa dari Deso, dari Klaten, dari apa gitu, yang karena saking udah lama di situ tiba-tiba ngomongnya udah kayak orang Papua gitu. Orang guru susaki gitu, perut kita sakit ya. Kok ngomongnya gitu, kayak gitu orang Klaten. Oke, nah itu aku jadi ingat Papua karena di sini di Tekatik ya. Pembangunan memang mesti dibayangkan pembangunan dari untuk daerah-daerah kayak gitu. Ya pendeknya dia cerita bahwa artinya persoalan masih akan selalu ada gitu. Kesibukan hidup sehari-hari menawarkan prospek yang kaya untuk menghindar kata melelahkan. Prospek yang kaya akan suatu ekspresi diri yang sebebas-bebasnya. Jadi saya kira maksud dia adalah ideal kebebasan itu. Ideal kebebasan ya. Saya kira ini kompleks maksudnya. Sehingga bahkan kalaupun negara-negara sudah merasa bebas dan tersejahtera segala macam, selalu ada saja fase tertentu dan kita, entah itu aspirasi psikologis atau apapun juga yang masih membutuhkan pembebasan lebih lanjut gitu loh. Masih akan terus dan dari situ masalah tuh ada aja sih, akan muncul lagi. Kelihatannya gitu. Sedikit lagi ada sih. Adalah benar bahwa politik belum mampu menyamai lajunya perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Di panggung politik, para aktor biasanya bersifat konservatif. Hanya sedikit yang telah mulai menerjemahkan isu-isu yang muncul ke dalam puisi politik yang menggugah perasaan. Pada saatnya
nanti akan ada terjadi bahwa para politikus di seluruh penjuru tanah air bergulat dengan masalah-masalah baru dan berusaha keras untuk mencari dukungan massa. Dalam setiap peristiwa, ketololan di bidang politik tidak pernah merupakan penyakit sosial yang mengkhawatirkan negara ini. Negara ini pada masa lalu telah banyak mengalami ketololan tanpa adanya kerusakan material. Gairah politik mungkin bahkan tidak diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam gejolak pembaharuan. Kendati gerakan-gerakan pembaharuan secara historis tidak cukup banyak membangkitkan kekuatan sebelum mampu mengatasi kelemahan masif dan konservatifnya pendapat umum. Tingkat konsensus yang dicapai oleh generasi sebelumnya kita tentang kewajiban-kewajiban dasar pemerintah cukup mengagumkan. Hal ini kiranya memungkinkan semakin berfungsinya lembaga-lembaga hukum kita tanpa harus meminta bantuan orang-orang seperti William James Bryan atau Theodore Roosevelt yang mampu menggemparkan tetapi juga mampu mengacaukan negara. Oke, apa yang dia bilang di sini? Kaitan dengan politik ya. Apa poinnya? Apa yang mau dia bilang? Di politik satu sisi menawarkan kebaikan jalan ini, tapi sisi lain juga menimbulkan masalah lagi juga. Atau ketimpangannya kali ya, agak terlambat gitu itunya, lajunya dibanding laju teknologi ekonomi. Iya, ada itunya. Karena lebih konservatif ya. Isu-isu yang dipakai isu yang ada apa ya, standar ya ternyata ya dari dulu itu dulu. Ya, politik cenderungnya memang konservatif. Tapi dan dalam hal itu banyak ketololan. Lucu dia bilang dalam setiap peristiwa ketololan di bidang politik tidak pernah merupakan penyakit sosial yang mengkhawatirkan. Gitu ya. Politik seringkali konservatif dan tolol boleh dibilang gitu ya. Tapi nggak usah terlalu khawatir dengan itu kesannya. Dia bilang juga pada saatnya nanti akan terjadi bahwa para politikus di seluruh penjuru tanah air bergulat dengan masalah-masalah baru dan berusaha keras untuk mencari dukungan massa. Itu lambat atau cepat masalah-masalah baru akan ditangani meskipun politik cenderungnya konservatif dan tolol gitu, tapi sooner or later mereka lambat atau cepat akan juga menginikan. Tapi saya kira memang intinya adalah jangan terlalu bergantung juga pada situasi politik karena memang selalu gitu kesannya. Pembaharuan bisa jalan tanpa sepenuhnya bergantung pada itu. Terus kata kuncinya di kalimat pertama tadi adalah benar bahwa politik belum mampu menyamai lajunya perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat sebenarnya selalu sudah akan jalan dengan caranya sendiri ya, akan maju dengan caranya sendiri, dan politik sebenarnya tidak selalu bareng menyamai, seringkali bahkan lebih lambat dalam merespons. Tidak apa-apa, politik sudah selalu konservatif, tolol, gitu. Masih terusin lagi, Adas. Kita mengeluh tentang konformitas, tentang budaya massa yang setengah-setengah dan vulgar. Sekolah-sekolah kita miskin, banyak yang lulus ujian serta masuk jenjang pendidikan lebih tinggi karena prinsip semua bisa diatur. Kita mulai was-was, jangan-jangan semakin banyak aksi-aksi kolektif akan memperosotkan martabat manusia kita sebagai anggota kelompok massa yang impersonal. Sudah menjadi ucapan klise untuk menyebut kompleksitas bentuk-bentuk organisasi sosial modern negara, perusahaan-perusahaan raksasa, dan segala macam prosedur yang mesti kita penuhi dalam berbagai urusan di masyarakat sebagai kekuatan totaliter yang akan bermuara pada transformasi manusia sebagai
skrup mesin kekuasaan, serta penyerahan kebebasan manusia pada suatu kekuasaan yang tak tergoyahkan. Terus. Segala bentuk sangkalan terhadap itu semua tampak masuk akal dan memang perlu. Bahaya-bahaya itu nyata, tapi sangkalan hanya bagian dari suatu proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan. Masa depanlah yang sungguh merupakan ukuran bagi kekuatan aspirasi kita tentang kebebasan, individualitas, dan mutu kemanusiaan kita. Dan masa depan memberikan kepada kita dasar yang bisa diterima untuk berharap bahwa perlawanan dengan arus yang ada pada masa kini, sistem pendidikan dan kehidupan sosial kita secara umum akan terus maju. Tahap demi tahap ke arah kematangan, kekayaan, dan kebebasan yang ada pada abad lalu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Oke. Ya, dia melihat bahwa segala bahaya yang segala kritik yang sekarang ada itu memang memang benar, misalnya bahwa semakin banyaknya aksi-aksi kolektif akan merosotkan martabat manusia kita sebagai anggota kelompok massa yang personal. Pendeknya jalan ini. Ya, ketangkap nggak sih sebenarnya arah dia tuh kemana kurang lebih jadinya? Kok dia tuh bicara banyak tapi visi tegasnya kemana? Kan intinya dia, kesan saya dia melihat bahwa baik dua jalur ini sudah ada kemajuan tapi sekaligus juga tetap banyak persoalan gitu intinya, ya kan? Ada banyak kemajuan tetap banyak persoalan itu tidak akan berhenti. Baru melukiskan itu tapi belum gitu tajam memperlihatkan sikap yang yang berarti gitu. Nah kemudian dia bicara di yang barusan dibaca itu, dan kecenderungan impersonal dan sebagainya itu memang tetap bahaya. Kecenderungan menganggap manusia sebagai skrup dan sistem-sistem totaliter segala macam itu masih ada bahaya itu, dan semua itu masuk akal. Tapi kemudian dia bilang sebenarnya nggak akan menentukan masa depan gitu. Itu apa coba poinnya? Apa sih ini maksud? Yang dia katakan ihwal masa depan itu apa? Masa depanlah yang merupakan ukuran bagi kekuatan aspirasi kita tentang kebebasan, individualitas, dan mutu kemanusiaan kita. Dan masa depan memberikan kepada kita dasar yang bisa diterima untuk berharap. Emang masa depan kan nggak jelas dan apa itu masa depan. Nangkap nggak? Apakah dia cuma menyampaikan kritik-kritik gitu aja? Maksudnya dia hanya menyampaikan keberatan-keberatannya aja. Ya udah, terus tidak mengambil posisi. Sampai saat ini sih masih belum mengambil posisi. Belum ya. Dia paling ini, dia kalimatnya hampir terakhir. Dan masa depan memberikan kepada kita dasar yang bisa diterima untuk berharap bahwa berlawanan dengan arus yang ada pada masa kini, sistem pendidikan dan kehidupan sosial kita secara umum akan terus maju, tahap demi tahap, ke arah kematangan, kekayaan, dan kebebasan yang pada abad lalu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Artinya optimisme ini nggak jelas kenapa gitu kan buat saya. Kan kita bisa membentuk masa depan yang lebih buruk juga. Artinya ini pengalaman yang ada. Oke, kita terusin minggu depan aja karena saya terus ada kerjaan lagi. Terus hari ini cukup ya. Ya saya pakai Rosto ini karena dia pernah sangat populer dan di mana-mana ya. Tapi heran ini artikel ini tidak ditahunkan. Enggak ya? Saya baca di awal itu.